Ada penyebab kenapa kamu susah kaya dan bahkan bisa terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dan kalau kamu nggak sadar sejak sekarang, ya hidupmu akan gitu-gitu aja sampai tua. Pertama, masalah paling besar ada di pola pikir tentang uang. Di Indonesia, banyak orang masih nganggap uang itu cuma buat dipakai, bukan buat dikelola. Gajian dateng, langsung mikir belanja apa, cicil apa, traktir siapa. Nggak salah sih menikmati hidup. Tapi kalau mindsetnya selalu uang datang untuk dihabiskan, ya kamu nggak akan pernah kaya. Thomas Stanley dalam bukunya The Millionaire Next Door pernah bilang, orang kaya itu bukan yang paling tinggi penghasilannya, tapi yang paling disiplin dalam menyimpan dan mengelola uangnya. Dan ini nyata banget. Di Amerika misalnya, banyak jutawan ternyata hidupnya sederhana. Mobilnya biasa aja, rumahnya juga nggak mewah-mewah banget. Karena mereka ngerti bahwa kekayaan itu bukan soal pamer, tapi soal kontrol. Di Indonesia kasusnya jelas kelihatan. Data dari OJK tahun 2022 bilang tingkat literasi keuangan orang Indonesia itu baru 49%. Artinya, separuh lebih masyarakat kita bahkan belum paham cara mengelola uang dengan benar. Akibatnya gampang ketipu investasi bodong, gampang terjebak cicilan, atau malah boros untuk gaya hidup. Dan ini jadi penyebab kenapa banyak orang kerja keras seumur hidup, tapi tetap aja nggak punya aset. Kedua, terlalu gampang ikut gaya hidup orang lain. Nah, ini penyakit yang sekarang makin parah gara-gara media sosial. Kita buka Instagram atau TikTok, lihat orang lain pamer barang branded, jalan-jalan ke luar negeri, nongkrong di tempat fancy, terus langsung kepancing buat ikutan. Inilah yang disebut social comparison trap. Di tahun 2023, survei dari Kata Data nyebut kalau 51% generasi milenial Indonesia merasa tekanan finansial mereka datang dari gaya hidup konsumtif yang dipengaruhi media sosial. Jadi banyak orang rela gesek kartu kredit, ambil pay later, cuma biar kelihatan gaul, padahal sebenarnya keuangan pribadinya sekarat. Kalau kebiasaan ini terus dipelihara, jangan heran kalau kamu makin jauh dari kata kaya. Ketiga, males investasi. Nah, ini salah satu fakta paling pahit yang bikin orang susah kaya. Banyak orang Indonesia lebih milih naruh uang di tabungan biasa yang bunganya kecil banget, bahkan kalah sama inflasi. Padahal inflasi di Indonesia tiap tahun bisa 3-5%. Kalau kamu cuma nabung di bank, ya nilai uangmu akan terus berkurang. Contoh nyata bisa dilihat dari harga properti. Menurut data Bank Indonesia, harga rumah dalam 10 tahun terakhir naik hampir 70%. Jadi kalau dulu kamu bisa beli rumah 300 juta, sekarang harga rumah yang sama bisa hampir 500 juta. Kalau selama ini uangmu cuma ditaruh di tabungan, ya mustahil bisa ngimbangin kenaikan harga itu. Makanya, orang yang ngerti finansial pasti nyisihin sebagian uang buat investasi. Entah itu saham, reksadana, emas, atau properti. Bukan berarti semuanya harus dimasukin, tapi minimal ngerti bahwa uang harus diputer biar nilainya tumbuh. Warren Buffett pernah bilang, kalau kamu nggak menemukan cara menghasilkan uang saat tidur, kamu akan bekerja seumur hidup. Dan itu realita yang banyak orang nggak sadar. Keempat, nggak punya kontrol sama utang. Utang sebenarnya nggak salah, asal dipakai untuk hal produktif. Misalnya utang buat modal usaha yang jelas bisa balik modal. Tapi kenyataannya, mayoritas orang berutang buat konsumsi. Data dari Bank Indonesia tahun 2023 nunjukin utang konsumtif masyarakat, khususnya lewat kartu kredit dan pay later, meningkat tajam hampir 20% dibanding tahun sebelumnya. Artinya, orang makin gemar ngutang cuma buat beli barang konsumtif, bukan investasi. Ini benar-benar bikin jebakan finansial. Karena bunga dari cicilan konsumtif itu tinggi banget, makin lama makin numpuk, dan akhirnya jadi beban yang bikin susah keluar dari lingkaran kemiskinan. Kelima, salah memilih lingkungan. Ini mungkin kedengarannya sepele, tapi pengaruhnya gede banget. Kalau kamu nongkrong sama orang yang tiap hari ngomongin belanja, pamer barang, dan ngatain kamu pelit kalau nggak ikutan, ya kamu akan keseret dengan pola itu. Lingkungan itu membentuk kebiasaan. Ada riset dari Dr. David McClellan, psikolog dari Harvard, yang bilang bahwa 95% kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh lingkaran sosial terdekatnya. Jadi kalau lingkungan sosialmu toksik secara finansial, ya jangan heran kalau kamu juga ikutan susah kaya. Keenam, nggak punya tujuan finansial yang jelas. Banyak orang kerja tapi nggak tahu uangnya mau dibawa kemana. Yang penting ada gaji, bisa dipakai buat hidup. Padahal tanpa tujuan, kamu bakal kayak kapal tanpa arah. Misalnya, kamu nggak punya target beli rumah, nggak punya target dana pensiun, nggak punya target dana darurat. Akhirnya semua uang habis gitu aja. Padahal orang-orang yang kaya itu selalu punya visi jelas soal keuangannya.
Mereka tahu berapa yang harus ditabung, berapa yang harus diinvestasikan, dan berapa yang buah dipakai buat konsumsi. Disinilah bedanya. Kaya itu bukan kebetulan, tapi hasil dari perencanaan yang konsisten. Ketujuh, mental instan. Banyak orang di Indonesia pengen kaya cepet, pengen hasil instan. Makanya gampang banget ketipu skema Ponzi atau investasi bodong yang janjiin return gede dalam waktu singkat. Dari dulu sampai sekarang, kasus kayak gini nggak pernah habis. Contohnya, investasi bodong Mi-Miles tahun 2020 yang rugiin masyarakat sampai 750 miliar rupiah. Orang tertarik karena dijanjikan keuntungan besar tanpa usaha. Tapi akhirnya uang hilang semua. Inilah mentalitas yang bikin orang makin miskin. Padahal jalan jadi kaya itu bukan instan, tapi butuh proses, butuh disiplin, dan butuh kesabaran. Kedelapan, kurangnya literasi soal prioritas. Banyak orang lebih rela keluar duit buat hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting, tapi ngeluh nggak punya dana darurat. Misalnya, tiap bulan habis ratusan ribu buat ngopi di kafe, langganan aplikasi hiburan, atau belanja online barang yang nggak kepake. Kalau diakumulasi, sebenarnya jumlahnya gede banget. Menurut riset BPS tahun 2022, pengeluaran rumah tangga di kota besar Indonesia untuk gaya hidup konsumtif non-esensial meningkat 14% dalam 5 tahun terakhir. Padahal kalau angka itu dialihkan ke tabungan atau investasi, hasilnya bisa luar biasa. Kesembilan, terlalu takut ambil risiko. Banyak orang nggak berani keluar dari zona nyaman. Takut mulai bisnis, takut belajar investasi, takut gagal. Akhirnya ya tetap aja kerja di jalur yang sama, dengan hasil yang sama. Padahal orang kaya rata-rata punya keberanian mengambil risiko yang terukur. Bukan nekat, tapi mereka berani mencoba hal baru, belajar, dan nggak takut gagal. Kalau kamu terlalu nyaman dengan kondisi sekarang, ya jangan harap ada perubahan. Dan terakhir, males belajar. Dunia terus berubah. Cara cari uang zaman sekarang udah beda jauh sama dulu. Dulu mungkin kerja kantoran itu udah cukup. Tapi sekarang banyak banget peluang baru dari internet, investasi, dan bisnis digital. Sayangnya, banyak orang males update ilmu. Akhirnya ketinggalan tren, ketinggalan kesempatan. Literasi keuangan yang rendah ditambah kemalasan belajar bikin orang gampang kejebak, gampang ditipu, dan susah berkembang. Nah, semua penyebab ini sebenarnya bisa dihindari kalau kamu sadar sejak sekarang. Kaya atau miskin bukan cuma soal nasib, tapi lebih ke soal pola pikir, kebiasaan, dan keputusan sehari-hari. Orang yang susah kaya biasanya terjebak di mindset salah, boros gaya hidup, males investasi, nggak bisa kontrol utang, salah pilih lingkungan, nggak punya tujuan, mental instan, prioritas kacau, takut ambil resiko, dan males belajar. Semua itu kalau digabung, ya hasilnya jelaf. Kamu akan tetap berada di posisi yang sama atau malah makin terpuruk. Kesimpulannya, jadi kaya itu bukan cuma soal gaji besar, tapi gimana kamu mengelola uang, cara berpikir, dan lingkungan yang kamu pilih. Kalau hari ini kamu masih merasa uangmu selalu habis tanpa sisa, coba cek lagi, apakah salah satu dari penyebab tadi ada di hidupmu? Kalau iya, berarti sekarang saatnya berubah. Karena kalau kamu tetap dengan kebiasaan lama, ya jangan harap masa depanmu bakal beda. Ingat, fakta pahit ini bukan untuk bikin kamu takut, tapi biar kamu sadar bahwa jalan menuju kaya itu ada, asal kamu mau memperbaiki mindset dan tindakanmu mulai sekarang. Jadi sekarang, saya mau tanya, dari semua penyebab tadi, mana yang paling sering bikin kamu gagal jadi kaya?